Kemarin kan itu materinya kan? 5 cara untuk menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Masih ingat? Yang pertama itu apa yang kamu baca di pagi hari. Yang kedua, di mana kamu makan. Ayo terus. Yang ketiga di mana kamu tinggal, ngekosnya. Yang keempat, kayak mirip lagu Cherry ya. Kamu di mana dengan siapa gitu. Dengan abang saja. Terus? Oh ya abang sapu sini. Oke, coba diingat dulu deh, saya kasih waktu ya. Tadi si mbaknya, coba dikasih mic-nya nih, tolong bantu. Sama nama ya, nama. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Arifah, saya dari Prodi Pendidikan Komputer. Ada 5 yang Bapak sampaikan seingat saya. Pertama, apa yang Anda lihat pagi hari. Kedua, apa yang Anda baca di pagi hari. Apa yang Anda lihat di dalam HP Anda pagi hari. Misalnya, Anda membuka Instagram yang story-nya Mbak Tasyi, misalnya itu. Ketiga, buku apa yang Anda baca dan apa yang Anda lakukan setiap harinya. Keempat, kalau tidak salah, jangan memposting makan makanan di restoran mewah karena itu menyakitkan bagi kaum ya maksudnya. Bagaimana Anda mengatur waktu Anda setiap harinya? Misalnya pagi hari Anda membaca media sosial yang bersifat positif. Kedua, Anda bisa membaca buku yang bermanfaat dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Ketiga, memperbaiki sifat atau perilaku Anda setiap akhir. Kalau tidak salah terakhir itu bagaimana di mana Anda bergaul, karena pergaulan akan membuat Anda mengikuti pergaulan. Karena apabila Anda bergaul dengan orang yang sehat, orang yang pintar, maka Anda juga termasuk menjadi orang-orang yang hebat. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Boleh bantu ya? Gimana Bang? Bisa dengar? Hah? Mau tulang lagi? Gak usah, udah bener. Ya, sebelah sini. Ada? Oke. Mbak kacamata. Siapa namanya Mbak? Gita. Hah? Gita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putra Nurfi. Saya berasal dari Prodi Penjas. Olahraga ya? Yang pertama itu teman kamu siapa? Yang kedua, di mana tempat makan kamu? Yang ketiga, konten. Yang keempat, buku apa yang kamu baca setiap hari? Yang kelima, apa yang kamu bicarakan? Bicara apa? Oke. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan dong untuk kita. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Teman-teman, saya diminta oleh panitia membahas materi tentang leadership. Oke?
leadership. Dalam tema hari ini kepemimpinan manajemen organisasi, saya fokus kepada kepemimpinan leadership. Waktu kita penutupan materi saya kemarin kan nggak? Apa iyanya? Siapa kita? I am leader. Ingat? Masa lupa? Kan belum sebulan. Siapa kita? Nah, nyambung kan? Hari ini materi tentang leadership. Memang kita harus bersinambungan. Kenapa teman-teman mesti memahami tentang kepemimpinan? Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Kepemimpinan adalah watak, karakter. Halo bro. Sedang bermimpi, Pak. Lagi mimpi masa depan ya. Agak banyak tumpah aja. Pas lo. on. Kalau orang sudah tidur itu pasti langsung bermimpi. Betul nggak? Nggak mungkin mimpi sambil tidur kan? Betul? 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 Betul nggak? Tadi sedang mengimpikan ketemu guru PAUD tadi itu. Kepemimpinan adalah sifat, karakter, kemampuan seseorang dalam rangka mempengaruhi dirinya, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keren nggak? Coba lagi. Kemampuan, sifat, karakter yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi dirinya dan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau tujuannya belum tetap kan bingung juga mau kemana kan? Yang sudah ditetapkan. Misal saya target 4 tahun menjadi sarjana teknik komputer, ahli programmer, jadi hacker. Akan membobol 10 ATM BCA. Wah. Misal saya punya cita-cita ketika SMA dulu, saya akan tuntaskan S1, S2 saya, tamat S2 saya berkarir menjadi anggota DPR, ya kan? Punya bisnis. Saya berjuang mempengaruhi diri saya dan mempengaruhi orang lain untuk membantu perjuangan saya. Nah gitu. Teman-teman mau jadi apa? Mempengaruhi diri kita dan orang lain untuk membantu perjuangan kita meraih mimpi kita. Itu dalam konteks pribadi. Konteks organisasi, seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi semua anggota organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Makanya ini BEM kita FKIP membuat namanya pelatihan manajemen organisasi agar mampu mencapai target-target tujuan dari organisasi. Emang suasana pagi ini kena angin-angin ini kan agak gimana gitu ya matanya. Agak tahan-tahan sih ini gitu kan. Kita coba sebelum lanjut materi, coba kita praktek yang kemarin saya ajarin. Ada yang bisa? Afirmasi positif pagi hari. Bisa? Bisa? Cara menghilangkan energi negatif dan menyerap energi positif. Kita coba ya, mau? Coba semuanya berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Tas taruh bawah. Kita praktek. Tangannya dulu suaranya belum. Oke, siap? Siap? Sahabatku, terimalah energiku. Saya pastikan doaku terkabulkan. Engkau menjadi orang sukses, orang yang bermanfaat, orang yang baik hati, orang yang dermawan, selalu ceria, senyum gembira, dan bahagia selalu.
terimalah aku sebagai sahabat terbaikmu. Oke. Pernah nggak ketemu teman kayak gitu? Yang ada ketemu kawan, boleh nggak utang beras dulu boy? Kiriman belum nyampai. Enak? Enak? Ketemu teman yang mendoakan kan? Memberikan energi positif. Seneng nggak kalau ketemu teman kayak gitu? Senang. Ini ketemu teman buatnya ngupe, bay. Cuma gini. Ya kan? Baru ketemu, hoi, tahu dak apa? Si Anu itu. Syarat menjadi pemimpin yang hebat. Apa? Syarat menjadi apa saja syarat menjadi pemimpin yang hebat? Bertanggung jawab, oke, apa lagi? Tidak korupsi, apa lagi? Tidak ingkar janji, apa lagi? Bisa merangkul kawan-kawannya. Bisa merangkul kawan-kawannya, apa lagi? Apa? Tidak janji palsu. Oke, apa lagi? Adil. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Syarat menjadi pemimpin hebat. Rajin. Disiplin. Apa lagi? Saya bingung suara yang mana kan? Apa? Tegas, oke. Percaya diri. Baik. Rendah hati. Berdoa dan Banyak duit katanya. banyak duit. Oke. Apa? Sedekah. Teman-teman mau nggak jadi pemimpin hebat? Mau nggak menjadi seorang pemimpin hebat luar biasa? Oke. Tadi syarat-syaratnya teman-teman yang buat bukan saya kan? Iya. Adil, tidak korupsi, suka sedekah, tidak boleh ingkar janji, kan? Jangan janji palsu, percaya diri, rendah hati, banyak duit. Apa tadi? Bertanggung jawab, mampu memahami orang lain. Kalau itu versi teman-teman, teman-teman mampu nggak membuatnya? Mampu nggak? Mampu ya? Jangan ingkar janji, jangan janji palsu kan? Jangan korupsi. Disiplin. Berdoa dan berusaha. Bisa? Oke. Saya kasih rumus simpelnya. Mau? Rumus simpel menjadi pemimpin hebat pertama adalah dia paham dan tahu apa tujuan hidupnya. Pasti jauh kesan kan? Ada kan nomor WA-nya? Ada. Seorang pemimpin hebat mesti tahu tujuan hidupnya. Sepakat? Sepakat. Boleh dicatat, boleh diingat, boleh direkam dalam pikiran dan jiwa raganya. Syarat menjadi pemimpin hebat adalah tahu tujuan hidup. Percuma dong disiplin, suka sedekah, adil, tapi nggak tahu tujuan hidup. Mau kemana kita? Betul nggak? Mesti tahu tujuan hidup. Ya nggak, Boy? Kalau orang sudah tahu tujuan hidupnya, maka hari-harinya akan energik, akan semangat. Enggak ada lagi ceritanya kesiangan. Orang yang suka kesiangan itu enggak tahu tujuan hidup.
Betul? Sering kan kita di kosan, ngapain? Mager nian lah, ngapain gitu tak? Iya nggak? Kalau kita entahlah apakah kita hari ini, karena belum tahu apa tujuan hidupnya apa. Kalau orang sudah tahu tujuan hidup, tidak ada lagi hari-hari yang kosong. Enggak ada lagi hari-hari yang tidak produktif. Enggak ada lagi hari-hari yang habis waktunya untuk ngupe atau kesiangan. Karena hari-harinya dihabiskan dengan hal-hal produktif untuk mengejar target meraih mimpinya. Sepakat? Sepakat? Syarat menjadi pemimpin hebat adalah tahu tujuan hidup. Kalau tahu tujuan hidup, tidak akan ada lagi waktunya yang sia-sia. Betul? Yang kedua, syarat menjadi pemimpin hebat, membuat roadmap peta kehidupan. Mampu membuat roadmap atau peta kehidupan. Tahu peta hidup? Tahu peta hidup? Ada yang pernah naik ojek online? Pernah? Pesan makanan online pernah? Kalau kamu memesan online makanan ataupun mau naik motor online, apa hal pertama kamu tetapkan? Tujuan kan? Betul nggak? Harga murah. Tujuan kan? Tujuan dulu pasti dong. Sudah tahu tujuan baru ada pilihannya, ada yang mahal, ada yang murah gitu kan. Dari kosan tujuannya ke Dehasen. Kalau salah koordinat tujuan, pasti nyasar tuh ojol, betul nggak? Begitu pun dengan hidup kita. Kalau teman-teman tidak tepat-tepat titik sasaran mimpi, maka sering orang ngomong, apa mimpianmu? Entahlah, mengalir baiklah, apa jadinya? Sering nggak gitu? Mau jadi apa? Tengoklah kelak bang apa baik. Betul? Karena belum menemukan titik tujuan yang jelas. Teman-teman saya tanya nih, ada nggak dulu ketika yang SD, SMP, SMA, kuliah punya cita-cita yang berubah? Pas SD ditanya mau menjadi apa? Dokter bu, pilot bu, betul nggak? Polisi bu. SMP mulai berubah, betul? Pas SMA tanya jadi apa? Entahlah bang, tamat ya alhamdulillah. Betul? Masuk kuliah di Hasen nih semester 1, nanti semester 2 kayak mbaknya, IPK anjlok, itulah salah jurusan sama kok. Gimana sebenarnya? Ngalamin ya? Pas semester 2 anjlok, ay ya Tuhan, memang salah jurusan sama kok kan. Harusnya sama kok bukan komputer, penjas sama kok. Syarat menjadi pemimpin hebat, punya target tujuan, mampu membuat roadmap peta kehidupan, tahu target, tahu pangkal, dan tahu pilihan jalan kehidupannya. Yang ketiga, syarat menjadi pemimpin hebat, pertama dia mesti kuat fisik. Kuat fisik. Orang yang kuat fisik itu adalah orang yang tahan tidur malam tapi tetap bangun pagi. Oke? Tahan tidur malam, tetap bangun pagi. Kalau tidurnya malam bangun kesiangan itu bukan tahan namanya, tapi memindahkan jam tidur. Betul? Bang, aku kesiangan bang, bangun jam 11, kenapa? Di malam tuh diskusi begadang begini-begini bang sampai jam 4. Itu namanya bukan begadang, memindahkan jam tidur. Kalau begadang itu bro, mau jam 3, jam 4, jam 2, jam 5 kamu tidur, no problem, bangun tetap pagi. Itu begadang namanya. Kalau tidur larut malam bangun kesiangan, itu namanya memindahkan jam tidur. Paham? Beda kan antara memindahkan dengan begadangan? Kalau begadang itu mengurangi jam tidur, dikurangi jam tidurnya itu dengan hal yang produktif. Kalau bangunnya kesiangan karena tidur malam itu namanya memindahkan jam tidur nih. Tidur nih, pindahkan. 1, punya tujuan. 2, bikin roadmap kehidupan. 3, kuat fisik. Kuat fisik ini juga mesti diimbangi dengan kuat apa lagi? Hah?
kuat otak. Oke, seorang pemimpin mesti cerdas. Kalau pemimpin nggak cerdas, nanti dia dikicu pasukannya. Betul? Dikicu anak buahnya. Maka pemimpin mesti cerdas. Cerdas itu bukan jago matematika, bukan jago programmer, bukan mampu lari 10 km 1 jam, bukan. Cerdas itu dia mampu menganalisa sesuatu hal dengan cepat, dengan tepat, dengan singkat. Mampu menganalisa sebuah masalah dengan cepat, dengan tepat, dengan singkat. Nah gitu. Apapun persoalannya, dia bisa analisa dengan baik. Itu namanya cerdas. Kalau pintar baru programmer, orang bikin 2 jam, dia sejam selesai. Lari 10 kilo, orang 2 jam, kita 10 menit. Ya kan? Paham? Cerdas. Untuk cerdas mesti dilatih. Critical thinking. Tahu critical thinking? Belum tahu ya? Critical thinking dilatih. Fisik kuat, otak cerdas, apa lagi? Punya hati yang baik. Hati yang apa? Saya tanya, apa simbol hati? Apa simbol hati? Apa simbol hati? Apa? Love. Iya. Lope gini kan? Benar nggak? Benar nggak? Apa simbol hati? Dek, aku sama kamu. Hop hop katanya kan, hop. Kena cemes, pindah ke sebelah kan. Pas lapanya terbang, hop cemes itu kan. Apa simbol hati? Cinta, lope, gambar lope, duk katanya. Benar nggak? Apa itu maksudnya? Bahwa hati itu menggambarkan sifat saling sayang. Betul nggak? Saling mencintai. Kok ada orang ngomong, dasar kau nih busuk hati. Emang ada gambar lope itu busuk? Enggak kan? Yang namanya gambar lope itu kan merah-merah pink, menggoda. Betul nggak? Detakannya duduk gitu kan. Punya energi yang menarik. Kalau seorang perempuan tuh lagi jatuh cinta, biasanya bangun gelisah, tidur gelisah. Betul nggak? Betul nggak? Benar nggak? Bawa itu grogi-grogi gitu kan. Kalau ketemu cowok yang dia sukai, katanya kan gitu kan. Betul nggak? Kalau pas udah ketemu tuh minggir-minggir dia, nengok dak yo. Padahal orang nggak nengok dia padahal. Betul nggak? Hati itu memberi getaran, betul nggak? Memberi getaran ke fisik kita, mempengaruhi otak kita, mempengaruhi mental kita, mempengaruhi energi kita, mempengaruhi perbuatan kita, mempengaruhi makan kita, mempengaruhi pikiran kita. Betul nggak? Makan sambil senyum-senyum. Betul? Karena hati punya fisik kuat, Rambo isinya kan. Ngegame tiap hari, fisiknya pokoknya otot kawat, tulang besi. Patah hati, makannya ngapa kada asalan? Itulah boy. Si anu tuh metek itu. Padahal gagalnya minta ampun kan? Gagalnya minta ampun, otaknya cerdas, mampu membaca buku 1 jam 10 buku, mampu bahasa asing. Pas patah hati loyo. Nah, seorang pemimpin nggak boleh punya sifat itu. Seorang pemimpin ya, walaupun dia patah hati berulang kali, tidak boleh down. Oke? Seorang pemimpin, mohon maaf misalnya kalaupun dia nengok sang pujaan hatinya sedang bergandengan dengan cowok lain, tidak akan pernah dia nampakkan.
tetap tegar, kuat. Wah. Walaupun dia tahu si A ini ngapel meteo, tetap dia kawani. Jadi kalau ngapel main bro ya, nah gitu kan. Paham? Paham? Ini enggak. Baru calon acian. Tahu? Belum pacar nih, calon acian. Tahu acian? Enggak. Aci-acian? Ica-ica. Ica-icaan. Makan, bukan makan. Pulang naik motor berdua dengan cowok kawan sekelasnya. Mulai baper dia. Ngalang itu deh kan. Padahal kebetulan di situ kelas kan. Satu kelas, satu jurusan. Sang perempuan sebenarnya berharap dijemput si A tadi kan. Tapi karena dia punya kawan sekelas ini barengan. Mulai baper. Tak baper? Tak baper? Perut kosong. Perut kosong? Lapar. Tak baper? Apa baper? Apa bapak? Seorang calon pemimpin dilarang baper. Oke? Selalu tegar. Selalu tegar, selalu optimis, selalu segar. Maupun ketemu dia dengan perempuan atau temannya yang menyakiti hatinya sekalipun, dia akan tetap tawari makan. Makan tetap bro. Nah, gitu. Padahal dia tahu nih si cowok ini kurang ajar dengan pacar saya gitu kan. Dalam hati bergemuruh duduk gitu kan. Kamu balik lah. Tunggu kau balik lah. Nah, pemimpin nggak boleh punya sifat itu. Pemimpin walaupun dia tersakiti, walaupun hatinya luka, dia tidak pernah mementingkan perasaan pribadinya. Betul. Oke? Dia lebih mementingkan perasaan orang banyak, orang lain. Itu namanya seorang pemimpin. Karena hati disimbolkan dengan gambar lope. Tahu lope? Coba gambar lope gimana? Gimana? Kayak gini ya? Kayak gini. Terus. Ini Pak. Hah? Kayak gini? Kayak kodomo dong. Kayak mana? Kayak gini. Kayak gini. Siapa yang bisa? Coba yang bisa gambar hati. Gimana? Gambar hati. Kayak gini? Paling mudah. Apa? Agak miring-miring gini enggak? Lini. Oh gitu. Coba sini berdua coba. Iya, biar teman-teman tahu coba. Coba dulu. Coba berdua. Gambar lope. Ayo. Coba. Sini. Coba gimana? Gambar gimana? Paham kan? Bayangkan tuh, sama-sama laki-laki pun kalau sudah gambar lope itu dedek gitu kan. Coba gimana? Ulangi. Sarangio. Oke, tepuk tangan. Seorang pemimpin mesti punya rasa cinta yang berlimpah-limpah. Paham? Seorang pemimpin mesti punya rasa cinta yang berlimpah-limpah. Dia nggak lagi berharap untuk dicintai. Oke? Seorang pemimpin nggak lagi berharap dicintai, nggak lagi berharap untuk disayang, tapi dia memberikan limpahan cinta.